Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Marsha Ramadanti dari kelas pertanian 7A Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Malang. Kali ini saya akan membuat produk olahan pangan fermentasi. Di sini saya membuat tape singkong. Yang pertama-tama, tape singkong sendiri mempunyai substrat yaitu umbi singkong itu sendiri. Yuk ikuti terus proses pembuatan tape singkong. Proses yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah baskom, pisau, telenan, wadah, singkong itu sendiri, serta yang paling penting adalah ragi tape singkong. Langkah yang pertama yaitu teman-teman mengupas kulit singkong dari singkong itu sendiri. Teman-teman juga harus berhati-hati ya untuk memotongnya. Kemudian singkong yang sudah dikupas ini akan dicuci hingga bersih. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencuci singkong ini hingga benar-benar bersih dari bekas kulit singkong itu tadi. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga bahwa air yang ada di sini sudah tidak keruh atau sudah jernih, menandakan bahwa singkong sudah bersih. Lalu teman-teman, jika sudah mencucinya sampai bersih seperti ini, teman-teman dapat memotongnya atau bisa juga sebesar ini, sesuai selera. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, kok bisa sih singkong yang tadinya tidak berasa masam, manis, dan beraroma alkohol akan menjadi tape yang nantinya rasanya cenderung masam, manis, dan beraroma alkohol. Nah, dalam proses pembuatannya nanti akan ada proses yang dinamakan fermentasi. Nah, proses fermentasi tersebut dibantu oleh mikroba, teman-teman. Nah, mikrobanya apa sih? Mikrobanya dinamakan dengan Saccharomyces cerevisiae, yaitu mikroba yang membantu perubahan karbohidrat berupa fruktosa dan glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Jika sudah dipotong-potong akan seperti ini. Untuk proses selanjutnya yaitu merebus singkong hingga 3/4 matang. Nah, untuk apinya jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil, jadi medium aja ya teman-teman. Nah, sembari kita menunggu tapenya direbus hingga 3/4 matang, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih mikroba yang ada di ragi maupun yang nantinya ada di tape. Untuk mikroba itu sendiri, menurut Sita Dewi dan Saifuddin Aziz pada tahun 2011, ragi tape terdiri dari mikroba, kamir, kapang, dan bakteri. Untuk kamir sendiri diantaranya ada Aspergillus, Amylomyces ruxi, Musor, dan Rhizopus sp. Kemudian pada kamir terdiri dari Saccharomycopsis fibuligena, Saccharomycopsis malanga, Picia burtoni, Saccharomyces cerevisiae, dan Candida utilis. Lalu untuk yang ketiga ada bakteri, diantaranya adalah Acetobacter, Pediococcus sp, dan Bacillus sp. Nah teman-teman, berikut adalah tape yang sudah 3/4 matang. Teman-teman bisa mematikan kompor dan meniriskannya. Nah teman-teman, ini adalah singkong yang sudah ditiriskan. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita mendiamkan singkong ini hingga tidak panas ataupun tidak hangat, benar-benar dingin teman-teman. Sembari kita menunggu singkong tadi dalam keadaan dingin sesuai suhu ruangan, kita akan menghaluskan ragi yang masih berupa kepingan ini menjadi butiran-butiran halus dengan cara menumbuknya di dalam plastik. Kita siapkan 2 keping ragi tape. Nah, di dalam ragi ini mikroorganismenya nanti akan bekerja secara sinergetik. Kemudian di dalam ragi ini juga ada bakteri yang mampu menyederhanakan amino. Nah, kemudian teman-teman, untuk ragi ini nantinya akan ditaburkan pada singkong. Singkong sendiri seperti yang sudah saya sebutkan memiliki kamir berupa Saccharomyces dan Candida sp yang mana mampu menguraikan gula yang dihasilkan dari pati oleh Aspergillus menjadi
alkohol dan zat organik lainnya. Kemudian alkohol nantinya akan diubah lagi menjadi asam cuka oleh acetobacter. Sembari kita menunggu, kita akan menyediakan wadah untuk membuat tape sebagai proses fermentasinya. Saya tadi kelupaan untuk menyebutkan bahwa kita harus menggunakan daun pisang sebagai alas dalam wadah untuk proses fermentasi dari tape itu sendiri, teman-teman. Seperti ini teman-teman, wadah untuk mendinginkan singkong nantinya. Teman-teman, ini adalah singkong yang sudah dingin sesuai dengan suhu ruangan. Kemudian proses selanjutnya adalah penambahan ragi ke dalam singkong yang sudah dingin ini. Kita balutkan satu persatu singkong ini dengan ragi tape. Kemudian jika semuanya sudah terbalur dengan ragi akan berbentuk seperti ini. Lalu teman-teman dapat menutupnya kembali dengan daun pisang agar bakterinya tidak terkontaminasi dengan udara luar dan sebagainya. Nah, untuk proses fermentasinya sendiri, singkong ini akan dibiarkan selama 3-4 hari. Hai teman-teman, hari ini adalah hari di mana kita akan membuka singkong yang sudah melalui tahap proses fermentasi sesuai dengan proses pembuatan di video sebelumnya. Wah, dari aromanya sudah seperti tape pada umumnya nih teman-teman. Tada! Wah, singkongnya sudah berupa tape dengan warnanya yang berubah menjadi kuning dan aromanya sudah seperti tape pada umumnya serta sudah mulai berair teman-teman. Nah teman-teman, manfaat apabila kita mengkonsumsi tape ini adalah diantaranya sebagai sumber probiotik, dapat menyehatkan tubuh utamanya pada sistem pencernaan karena mampu meningkatkan jumlah bakteri baik dalam tubuh dan mengurangi jumlah bakteri jahat, mampu mengurangi tingkat stres, menghilangkan jerawat. Kemudian nutrisi yang terkandung diantaranya menurut Alesius H. Gordonosari pada tahun 2009 adanya kandungan vitamin A yang tinggi jika tape singkong yang dihasilkan berwarna kuning. Wah, berarti praktikum ini saya berhasil untuk membuat tape singkong yang berwarna kuning. Berarti tape ini mengandung vitamin A yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, menurut Alesius bahwa tape kaya akan vitamin B1 yang diperlukan sistem saraf, sel otot, dan otak sehingga dapat menggantikan beras putih dan dapat dikatakan sebagai energi penyegar. Kemudian yang ketiga, mengandung vitamin B3 yang dapat membantu mengurangi stres. Kemudian ada lagi nih teman-teman. Menurut Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia DPP Persagi bahwa tiap per 100 gram tape singkong mengandung sejumlah nutrisi diantaranya kalori sebanyak 173, karbohidrat sebanyak 42,5 gram, kemudian kalsium sebanyak 30 gram, fosfor sebanyak 30 mg, protein sebanyak 0,5 gram, dan lemak sebanyak 0,1 gram. Jadi teman-teman, yuk makan tape singkong. Demikian video mengenai proses pembuatan produk olahan fermentasi berupa tape singkong serta substrat, mikroba, dan manfaat yang ada di dalam tape singkong. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.